Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Dan pada kesempatan pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang dalam topik pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas begitu terkait dengan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentang kecintaan dan kepedulian kita terhadap hewan dan tumbuhan begitu yang ada di sekitar kita kelas 6. Dan baik anak-anakku sekalian, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa dan tentu berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan sejenak marilah kita untuk memohon kepada Allah dengan melalui doa-doa kita dan berdoa mulai. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, berdoa sudah selesai dan mudah-mudahan dengan niat yang baik, kemudian kita mengawali segala sesuatunya dengan baik, insya Allah nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja dalam kegiatan pembelajaran minggu lalu. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana contoh-contoh pengamalan daripada sila-sila Pancasila, ya, mulai dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sampai pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kajian pembelajaran kali ini kelas 6 tentu kalian sudah melihat ataupun juga sudah membaca materi yang ada pada buku tema yang kalian miliki masing-masing seperti itu. Dan di situ tentu kalian diharapkan untuk bisa nanti menyebutkan, ya, menuliskan beberapa contoh terkait dengan pengamalan sila-sila Pancasila begitu dalam kehidupan sehari-hari terkait kecintaan kita sebagai manusia terhadap lingkungan, ya, yang di dalam lingkungan tersebut di luar manusia itu tentu ada hewan dan juga tumbuhan, ya. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja seperti yang sudah dijelaskan barusan bahwasannya kita sudah tahu bersama, sudah hafal sejak lama, ya kan, bahwa sila ke-1 Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, kelas 6. Dan perlu juga kalian tahu bahwa bagaimana misalkan contoh daripada kita mengamalkan sila ke-1, ya, terkait dengan kecintaan kita terhadap hewan dan juga tumbuhan ataupun makhluk yang di luar diri kita sebagai manusia begitu, ya. Nah, contoh dari penerapan sila ke-1, ya, dalam kaitannya kecintaan kita terhadap hewan dan tumbuhan itu kelas 6 diantaranya yang pertama, kita bisa saja, ya, menyadari begitu bahwa semua makhluk itu termasuk hewan, tumbuhan, ya, termasuk juga kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya. Dengan kita sadar bahwa semua makhluk yang ada adalah ciptaan Tuhan, maka tentu kita akan bisa menumbuhkan rasa cinta kita baik terhadap sesama maupun terhadap hewan yang ada di sekeliling kita dan juga tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, sebagai penerapan daripada sila ke-1 itu adalah mensyukuri, ya, atas tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita sebagai pemberian Tuhan. Ya, kita tahu bahwa tumbuhan dan hewan itu adalah kita tidak bisa menciptakan, ya, kecuali kita hanya bisa memperbanyaknya. Kalau hewan kita hanya bisa menternakannya untuk bisa berkembang biak di sekeliling kita. Sama halnya dengan tumbuhan, kita juga hanya bisa menanam, ya kan, kelas 6. Jadi kita tidak bisa menciptakan antara kedua elemen makhluk tersebut baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang ketiga itu contohnya adalah menjaga tumbuhan dan hewan sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tentu saja, ya, ini harus kita jaga. Misalkan kalian memiliki binatang binatang peliharaan, baik itu ayam, kambing, ya, sapi dan lain sebagainya, maka tentu kalian harus menjaganya begitu, ya, harus menyayanginya karena ini adalah nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa di sekeliling kita itu ada makhluk-makhluk yang memang bermanfaat bagi kita, seperti itu kelas 6. Ya, kemudian selanjutnya adalah menyayangi hewan dan tumbuhan sebagaimana bahwa sannya semua makhluk tersebut adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, dalam artian kita juga sama ciptaan Tuhan, tumbuhan juga ciptaan Tuhan, hewan juga sama ciptaan Tuhan, maka tentu kita harus saling menyayangi. Ketika kita mencintai makhluk tersebut, hewan dan tumbuhan, maka tentu hewan dan tumbuhan tersebut akan memberikan manfaat juga bagi kita sebagai manusia.
Yang kedua, kelas 6 adalah terkait dengan implementasi atau penerapan ataupun pengamalan ya sila kedua Pancasila dalam kaitannya untuk kita mencintai dan peduli terhadap tumbuhan dan hewan. Sebagai contoh yang dapat kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah di antaranya yang pertama adalah menyayangi dan merawat hewan peliharaan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup dengan beradab. Artinya dengan beradab di sini adalah dengan penuh kasih sayang seperti itu tentunya kelas 6 ya. Jadi misalkan kalian punya tanaman hias tentu harus dirawat ya. Disiram tiap pagi, tiap sore. Begitupun juga dengan hewan peliharaan kita seperti kucing atau misalkan dan yang lainnya ya. Tentu kita harus merawatnya dengan baik begitu. Dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya seperti itu kelas 6. Kemudian merawat hewan yang sedang sakit ya. Tentu ketika kalian memiliki hewan peliharaan misalkan hewan atau kambing, kemudian kita mengenali indikasi bahwa peliharaan kita sedang tidak sehat, tentu kita harus segera memberikan pertolongan pertama bagaimanapun caranya ya dengan segala fasilitas yang ada baik oleh diri kita langsung ataupun melalui perantaraan petugas, maka harus secepatnya untuk bisa memberikan pengobatan kepada hewan tersebut atau juga tumbuhan tersebut ya. Menjaga tumbuhan agar tidak layu dan mati seperti tadi, ya kan bisa kita siram, kemudian kasih pupuk dan seterusnya. Itu adalah upaya kita dalam menjaga tumbuhan. Kemudian merawat tumbuhan yang layu agar segar kembali, sama seperti yang poin barusan begitu ya. Kemudian memberi makan, minum dan hewan. Nah, ini ya. Kalau misalkan kalian memiliki hewan peliharaan, tentu kalian harus mengetahui juga ya, kapan dia harus diberi makan supaya jangan sampai hewan yang kita pelihara itu nanti suatu saat kelaparan dan pada akhirnya mati, dan itu bisa berdosa karena kaitan kita dengan sesama makhluk Tuhan seperti itu ya kelas 6. Kemudian memberikan kandang dan pot atau tempat tumbuh yang sehat dan nyaman untuk hewan dan tumbuhan. Ini adalah hak mereka ya. Ketika kalian menjadi majikan dari hewan yang kita pelihara, kemudian juga dari perawat dari tumbuhan yang kita pelihara, tentu kalian harus memberikan fasilitas yang baik untuk mereka. Kalau misalkan memelihara hewan, ya tentu kalian harus bisa memberikan fasilitas berupa kandang atau tempat hidup bagi mereka yang nyaman. Sama halnya dengan tumbuhan seperti itu kelas 6. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penerapan sila ketiga atau pengamalan sila ketiga, yang kita tahu bahwa sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, apa kaitannya contoh dengan Persatuan Indonesia terkait dengan pengamalan kalian dalam kehidupan sehari-hari dalam mencintai hewan dan tumbuhan seperti itu kelas 6? Ya, contohnya misalkan kalian mengenal dengan bangga begitu kan akan hewan-hewan asli Indonesia. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di pembelajaran IPS, misalkan bahwa hewan asli Indonesia itu ada apa saja? Ya, ada badak begitu kan, ada di ujung kulon, kemudian ada harimau Sumatera, kemudian ada burung cendrawasih, ada komodo dan banyak lagi yang lainnya. Kalian itu harus mengenal ya hal-hal tersebut atau nama-nama hewan tersebut, dan kalian harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang kaya dengan khasanah kebudayaan, kaya dengan hewan-hewan khas, kaya dengan tumbuh-tumbuhan yang khas seperti itu ya. Dan itu merupakan edukasi atau pendidikan dasar bagi kalian bahwa salah satu cara kita mencintai bangsa ini adalah dengan kita mengenal ya, dengan kita mengenal apa yang kita miliki daripada bangsa ini. Tidak hanya kekayaan alam yang melimpah, termasuk juga kekayaan daripada hewan-hewan dan juga tumbuhan yang kita miliki sebagai tumbuhan dan hewan khas negara kita. Ya. Kemudian melindungi hewan dan tumbuhan di sekitar. Ya, tentu kalian harus, apalagi hewan dan tumbuhan yang dilindungi, ya, maka itu harus kalian jaga dan tidak boleh sesekali kalian merusaknya. Itu adalah contoh daripada pengamalan sila ketiga dalam kaitannya menyayangi hewan dan tumbuhan. Kemudian kita lanjut yang keempat kelas 6 adalah atau pengamalan sila keempat daripada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya seperti apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pengamalan sila keempat ini dalam kaitan mencintai hewan dan juga peduli terhadap hewan dan juga tumbuhan di sekitar kita. Nah, contohnya adalah yang pertama kita harus bermusyawarah ya untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Ya, kalau misalkan di sekitar kalian ada hewan yang dilindungi, ya, kemudian misalkan ada lutung, kemudian ada ada rusa dan lain sebagainya. Ketika ada pemburuan liar oleh masyarakat sekitar,
maka tentu kita harus mencegahnya dengan cara bermusyawarah bahwa sesungguhnya hewan tersebut itu dilindungi dan tidak boleh dimusnahkan, seperti itu kelas 6. Kemudian selanjutnya yang kedua, contoh lain, berdiskusi pembagian jadwal dan porsi merawat hewan dan tumbuhan. Kalau misalkan kalian punya, ya, itu bisa jadi salah satu contoh. Mari kita bersama-sama untuk merawat dengan berbagi waktu, dengan berbagi kesempatan bersama teman-teman, bersama rekan, ya, untuk sama-sama mencintai hewan dan tumbuhan, gitu ya. Kemudian melaksanakan jadwal merawat hewan dan tumbuhan di rumah dan juga di sekolah. Misalkan kalau di hewan ya di sekolah itu mungkin jarang, tapi kalau tumbuhan kan banyak. Biasanya di sekolah itu memiliki taman sekolah. Nah, kita itu bisa merawatnya ya dengan menjaganya, dengan menyiraminya setiap hari, setiap pagi, begitu kan? Kemudian supaya bunga-bunga tersebut atau tanaman tersebut itu tetap tumbuh subur. Dan tentu ketika bunga tersebut tumbuh subur, kita rawat dengan baik, akan memberikan manfaat. Salah satu manfaatnya adalah bisa memberikan keindahan pada lingkungan kita, ya. Kemudian bersama-sama memelihara hewan dan tumbuhan sekitar sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitu ya. Jadi kalian juga harus paham ya bagaimana tata peraturan yang berlaku. Ada hewan yang boleh kita pelihara, ada juga hewan yang tidak boleh kita pelihara, seperti itu. Artinya dilindungi oleh undang-undang dan harus dibiarkan dilepas di hutan sebagai habitat atau tempat hidup bagi mereka. Kemudian yang kelima, kelas 6, ya, bagaimana dengan penerapan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kecintaan dan kepedulian kita terhadap hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya adalah bergantian dengan adil menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan peliharaan dengan anggota keluarga di rumah. Kalau misalkan kalian punya ayam, misalkan ya di rumah seperti itu, maka kalian boleh misalkan dengan adik, dengan kakak untuk bergiliran membuat jadwal untuk memberikan pakan kepada ayam-ayam kita begitu. Atau kepada kucing-kucing kita. Banyak yang dapat kita lakukan agar kita memberikan rasa adil kepada mereka sebagai bentuk penerapan dari sila kelima Pancasila. Kemudian yang lain adalah membagi jadwal merawat hewan dan tumbuhan di sekolah dengan teman-teman secara adil, sama seperti tadi ya. Jadi kalian juga bisa sesuai dengan jadwal piket itu kita tidak hanya membersihkan ruangan kelas, tentu juga kita dengan berikut membersihkan dan merawat bunga-bunga atau tumbuh-tumbuhan yang ada di taman-taman sekolah seperti itu ya. Kemudian memperbolehkan teman merawat dan menyayangi hewan dan tumbuhan bersama-sama. Nah, itu. Jadi kalian itu tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri. Ini mah tumbuhan saya, misalkan nggak boleh orang lain pegang-pegang sentuh-sentuh, nggak boleh. Jadi setiap orang, setiap insan atau manusia itu tentu memiliki hak yang sama untuk sama-sama merawat dan juga memelihara baik tumbuhan ataupun hewan seperti itu agar mereka mendapati rasa nyaman ya, baik nyaman untuk hidup maupun nyaman untuk tumbuh begitu di dalam lingkungan kita sehingga memberikan manfaat yang baik pula kepada kita ya. Sementara itu saja kelas 6 yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran kali ini dan tentu mudah-mudahan walaupun singkat bisa memberikan manfaat kepada kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Sampaikan juga salam saya kepada Bapak dan Ibu kalian. Mudah-mudahan selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kelas 6 yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.